Pada pertemuan 7 perkuliahan ekonomi politik kali ini, saya akan menjelaskan tentang ekonomi politik pembangunan dalam teori sosialis dan pilihan. Ekonomi politik pembangunan dalam teori sosialisasi dan pilihan publik. Gerakan sosialisme ekonomi muncul ketika pasar yang menjadi andalan kapitalisme mulai bergerak liar dan meninggalkan konsep ekonomi sebagai kegiatan mencapai kebaikan bersama. Masyarakat terbelah dan terpola menjadi kelompok kapitalis dan buruh, lalu menjadi borjuis dan proletar. Ekonomi bertumbuh tetapi kesejahteraan bersama tidak ikut bertumbuh. Pada dasarnya ekonomi adalah bagian dari tindakan manusia untuk mencapai kesejahteraan bersama. Karena itu, ekonomi masuk dalam bagian perilaku manusia yang diatur dalam etika atau filsafat moral. Dengan kata lain, konsep dasar ekonomi sesungguhnya merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ini cukup terlihat dengan jelas dalam perkembangan sejarah ekonomi sendiri. Misalnya, merkantilis muncul dengan konsep bahwa perdagangan akan membawa kesejahteraan bersama. Demikian halnya kelompok fisiokrat dengan konsep pertanian sudah mulai mengusung konsep bagaimana menumbuhkan ekonomi. Ada semacam keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi akan membawa kesejahteraan bersama. Lalu muncul ekonomi pasar yang juga diharapkan bisa mewujudkan keyakinan ini. Pada tataran ini harus dikatakan bahwa pemikiran ekonomi pasar Adam Smith masih dalam konteks ekonomi sosial. Tetapi ekonomi pasar mulai bergerak untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan tercapai tetapi muncul masalah baru, yakni ketidakmerataan. Pada umumnya, tujuan sosialisme dalam lingkup ekonomi adalah menciptakan pemerataan yang lebih besar dan tidak mengandalkan individu-individu atau institusi privat untuk mengelola sarana-sarana produksi. Walaupun ada banyak fase dalam berbagai upaya sosialis, dari kaum utopian sampai Marxian, hampir semua revolusi dan gerakan yang terinspirasi sosialis digerakkan untuk menciptakan keseimbangan antara kelas-kelas, keterlibatan negara yang lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional, dan komitmen pada cita-cita yang ditetapkan sebelumnya oleh para pemikir awal seperti Karl Marx dan juga gerakan-gerakan lain seperti yang dikemukakan oleh kelompok Fabian. Pada umumnya, teori sosialisme murni melibatkan unsur-unsur ini yang menciptakan pemerataan, dan walaupun konsep ekonomi umum dibalik banyak gerakan ini di negara-negara seperti Cina, Yugoslavia, dan mantan Uni Soviet sudah mulai digeser seiring perkembangan waktu, kendatipun prinsipnya pada hakikatnya masih tetap sama. Dalam Ideas dan Opinions, sebuah kumpulan esai dari salah satu pemikir terkemuka dunia karya Albert Einstein, sosialisme bukan hanya suatu alternatif politik dan ekonomi dari kapitalisme, melainkan suatu kebutuhan yang pasti. Dia mengatakan dalam ekonomi, sarana produksi dimiliki oleh masyarakat sendiri dan dimanfaatkan dalam satu metode yang terencana. Sebuah ekonomi yang terencana yang menyesuaikan produksi dengan kebutuhan komunitas akan mendistribusikan pekerjaan untuk dilakukan di kalangan semua mereka yang mampu bekerja dan akan menjamin satu mata pencaharian bagi setiap pria, wanita, dan anak-anak. Isu terkemuka dalam studi-studi tentang sosialisme ekonomi Marxian menyangkut juga teori nilai tenaga kerja yang menegaskan bahwa nilai sebuah produk atau layanan tidak diasosiasikan dengan biaya, melainkan dengan jumlah kerja yang dihabiskan untuk produksi. Pengertian awal dari reformasi ekonomi yang dikemukakan oleh aliran Fabian sangat berbeda dari Marxis. Pada tahun 1884, Fabian Society didirikan di Inggris dengan tujuan menghasilkan suatu masyarakat sosialis dengan sarana debat intelektual, publikasi, buku, dan pamflet, serta penyerapan ide-ide sosialis ke dalam universitas, pers, lembaga, pemerintah, dan partai politik. Ini sangat kontras dengan sarana-sarana lain yang ditempuh sosialisme yang diadopsi oleh partai Marxis, yakni menggunakan kekerasan dan revolusi untuk melenyapkan kapitalisme. Para pendiri dan anggota pertama masyarakat Fabian adalah George Bernard Shaw, Sidney dan Beatrice Webb, H.G. Wells, dan Graham Wallas.
dalam penelitian sejarah tentang landasan yang dilakukan oleh Sidney Webb, seperti dalam Fabian Essays tahun 1889 ditemukan filsafat dasar sosialisme. Webb menganggap sosialisme adalah hasil yang tidak dapat dielakkan dari demokrasi yang dilaksanakan secara penuh, tetapi ia menandaskan bahwa kepastian yang datang secara bertahap sangat berbeda dengan kepastian revolusi seperti yang dicanangkan oleh Marx. Kelompok Fabian memusatkan perhatiannya untuk meyakinkan sekelompok kecil orang yang memenuhi dua kualifikasi. Yang pertama, orang-orang tersebut secara permanen mempunyai pengaruh dalam kehidupan masyarakat demi keberhasilan dan pemanfaatan. Yang kedua, mereka harus bersikap dan bertindak wajar, sehingga kelompok Fabian tidak dianggap sebagai kaum ekstremis. Orang-orang dianggap kualifikasi seperti itu dapat dijumpai dalam semua partai politik. Sekian materi pada pertemuan 7 ini saya jelaskan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.